Di ujung timur Kepulauan Indonesia tersembunyi sebuah dunia yang hampir tak tersentuh waktu. Dunia di mana seekor makhluk purba masih berkeliaran. Seekor naga yang bukan berasal dari mitos tapi dari sejarah evolusi nyata. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata tentang sang penguasa terakhir, Komodo. Inilah kisah tentang bagaimana spesies langka ini bisa bertahan di dunia yang terus berubah dan mengapa hanya Indonesia yang menjadi rumah satu-satunya bagi naga terakhir di muka bumi. Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia. Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Ia bukan hanya besar, tetapi juga kuat, cepat, dan mematikan. Komodo memiliki rahang yang kuat, gigi melengkung seperti hiu, dan air liur yang mengandung bakteri serta racun ringan. Kombinasi ini menjadikannya predator puncak yang ditakuti di wilayahnya. Tapi rahasia keberhasilan Komodo tidak hanya terletak pada kekuatan fisiknya, melainkan juga pada kecerdikannya. Ia adalah pemburu sabar yang mampu mengendap, membaca arah angin, dan menyerang dengan ketepatan mematikan. Untuk memahami mengapa Komodo hanya ada di Indonesia, kita harus menelusuri jejaknya hingga ke masa prasejarah. Komodo merupakan bagian dari keluarga Varanidae, kelompok kadal yang muncul lebih dari 90 juta tahun lalu. Leluhur Komodo pernah menjelajahi daratan luas yang kini menjadi bagian dari Asia, Australia, bahkan Afrika. Tapi perubahan iklim dan geologi memecah benua dan mengisolasi spesies ini. Salah satu keturunannya menetap di wilayah yang kini kita kenal sebagai Nusa Tenggara Timur. Dari fosil dan bukti DNA, ilmuwan memperkirakan bahwa Komodo muncul sekitar 4 juta tahun lalu. Mereka sempat tersebar luas hingga ke dataran Australia. Namun, kepunahan megafauna dan kompetisi dari mamalia predator membuat hanya satu garis keturunan yang bertahan di sebuah gugus pulau terpencil di Indonesia. Habitat Komodo tidaklah mudah. Mereka hidup di kawasan tropis yang kering dengan musim hujan singkat dan suhu yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Namun justru di sanalah kekuatan mereka diuji. Pulau Komodo, Rinca, Gili Motang, Gili Dasami, dan Flores menyediakan ekosistem yang beragam, dari sabana, hutan monsun, sampai hutan mangrove. Ini adalah lanskap keras yang membentuk karakter mereka sebagai predator tahan banting. Tidak banyak hewan besar di sini, dan itu berarti Komodo hampir tidak punya pesaing. Mereka menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan. Mereka memangsa rusa timor, babi hutan, bahkan kerbau liar yang jauh lebih besar. Tapi pertanyaan paling menarik adalah ini. Mengapa hewan semegah Komodo hanya hidup di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Komodo hanya hidup di Indonesia. 1. Isolasi geografis. Pulau-pulau ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik di cincin api Pasifik dan tidak pernah tersambung ke benua utama. Hewan yang terjebak di sini mengalami evolusi tersendiri tanpa kompetisi besar dari predator lain. 2. Batas sebaran dan ketidakmampuan bermigrasi. Komodo tidak memiliki kemampuan migrasi jarak jauh. Mereka bisa berenang tapi hanya dalam jarak pendek. Ini membuat populasi mereka tetap terbatas pada pulau-pulau asal. 3. Adaptasi lokal. Mereka berkembang dalam ekosistem unik dengan mangsa terbatas dan tekanan evolusi yang spesifik. Inilah yang membuat Komodo bisa tumbuh besar di wilayah kecil dan tetap bertahan selama jutaan tahun. Komodo bukan hanya predator, mereka adalah makhluk dengan strategi bertahan hidup yang kompleks. Saat musim kawin tiba, pejantan akan bertarung sengit untuk merebut betina. Pertarungan ini bisa berlangsung berjam-jam dengan saling mendorong dan mencakar. Betina akan menggali lubang di tanah dan bertelur hingga 30 butir. Tapi setelah menetas, anak-anak Komodo tidak mendapat perlindungan. Mereka bahkan bisa dimangsa oleh induknya sendiri.
Anak komodo memanjat pohon, tempat yang lebih aman dari predator darat, termasuk komodo dewasa. Di sana mereka berburu serangga, burung, dan kadal kecil, sampai cukup besar untuk turun dan menjadi penguasa darat. Sayangnya, eksistensi komodo hari ini berada di ujung tanduk. Perubahan iklim, pembalakan liar, pembangunan pariwisata, dan perburuan rusa sebagai mangsa utama mereka mengancam ekosistem yang rapuh ini. Namun tidak semua kabar buruk. Sejak 1980, Taman Nasional Komodo berdiri sebagai kawasan konservasi resmi. Upaya pelestarian terus dilakukan, dari edukasi masyarakat lokal hingga program pengembangbiakan di penangkaran. Komodo juga ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh hukum Indonesia dan masuk dalam daftar CITES Appendix I, yang berarti mereka tidak boleh diperdagangkan. Komodo adalah warisan dunia yang tidak tergantikan. Hewan purba yang berhasil bertahan di zaman manusia modern. Mereka bukan hanya milik Indonesia, tapi milik seluruh umat manusia. Selama dunia masih memiliki ruang untuk makhluk seperti komodo, maka masih ada harapan. Harapan bahwa alam bisa hidup berdampingan dengan manusia, dan bahwa naga terakhir masih berjalan di bumi kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya pribadi, meminta maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen Explore Alam selanjutnya.